Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juwanadi Saputra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Jaya Putra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya Muhammad Ali Lukman dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Irdi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Ingin mewawancarai Bapak Keluarga Bersih. Ini ada beberapa pertanyaan dari kami. Jadi tolong dijawab untuk pertanyaan. Ya, Pertanyaan pertama, bisakah dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? saya Emi Kurnia. Di sini perusahaannya Telkom Akses. Posisi saat ini saya itu SM atau Set Manager. Bisa kalau di perusahaan lain namanya Asman, Asisten Manager. Yang pertanyaan kedua, berapa lama Bapak menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Oke, saya berkarir di sini masuk di tahun 2015. Untuk posisi saat ini terus terang cenderung lumayan baru ya, cenderung baru sekitar dari tahun 2021, berarti hitungannya 2 tahun, baru 2 tahun saya jadi site manager. Dan pertanyaan ketiga, pada saat Bapak saat ini keterampilan manajemen apa yang paling digunakan? Oke, kalau segi manajemen di sini kita kalau dibilang akuntansi, kalau di sisi saya kan SDI ya, yaitu survei, desain sama inventory. Kalau sisi manajemennya mungkin kita urusannya sama pembangunan. Jadi yang kita kerjakan atau saya sendiri itu ilmu manajemennya soal invest atau apa yang kita bangun, berapa nilainya, nanti akan kembali berapa, jadi gitu. Kalau soal manajemen keuangannya di itunya, jadi kita hitung biaya pembangunan sampai dengan nanti berapa tahun biaya pembangunan ini akan kembali, investnya Telkom ke dalam aset. Dan pertanyaan keempatnya, saat ini menjalankan fungsi manajemen BOAC, dapatkah Bapak uraikan penggunaan waktu selama jam atau jadi gini, ini kayaknya proses ya pertanyaannya. Jadi prosesnya kalau dari tim kami, pagi kita pasti briefing, bagi order, mulai pembuatan desain, terus nanti di sore hari atau di siang mulai dari jam 2 sampai jam 3 itu kita mulai review hasil yang desain oleh teman-teman. Jadi mulai dari tim saya itu pagi itu terima order, mereka akan mulai desain, mulai dari gambar rutenya sampai dengan penghitungan RAB. Nanti di sore hari jam 3 itu akan saya review, saya evaluasi mana yang perlu direvisi, mana yang bisa lanjut, sampai berakhir di jam 4. Baru nanti teman-teman staff akan reporting dari sampai setengah 5, jam 5 bisa pulang. Kalau pembagian waktunya cuma itu, jadi pagi hari kita briefing setengah 8, mulai bekerja jam 8, kita melakukan order teman-teman sampai jam 2, jam 3 itu yang nanti kita lakukan review tiap hari. Dan review hasil revisenya baru nanti dilaporkan di sore hari jam setengah 4 atau jam 4. Untuk pertanyaan kelimanya, apakah Bapak juga menggunakan waktu di luar jam kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan? Dan bisakah diuraikan penggunaan waktunya? Kalau di luar jam kerja enggak yang tiap hari. Ada beberapa case khusus seperti tiap bulan atau 3 bulan sekali itu kita akan lakukan rekonsiliasi bersama Telkom, yang dimana kita pasti akan lakukan perhitungan di luar jam kerja ya.
Jadi di luar jam kerja itu fungsinya untuk validasi dari semua yang akan kita tagihkan atau yang kita bayarkan ke mitra, termasuk yang kita tagihkan ke induk perusahaan. Jadi di luar jam kerjanya itu fungsinya untuk validasi sendiri, tapi tidak tiap hari. Jadi untuk kalau di Telkom rutinitasnya pasti 3 bulan sekali, rekonsiliasinya tiap triwulan kita ada rekonsiliasi. Yang pertanyaan ke-6, di cabang manajemen manakah Bapak sekarang berperan? Cabangnya kita di konstruksi harusnya. Walau manajemen itu nggak ngerti ya saya maksudnya cabang apa, tapi direktoratnya kita di deployment. Jadi itu adalah direktorat atau divisi yang dimana kita hubungannya sama pembangunan. Jadi kalau saya sendiri itu adalah sisi plan sampai dengan inventory. Ada nanti divisi juga untuk kontraktornya atau pembangunannya lapangan. Jadi kalau di saya sendiri fokusnya ke sisi planning sampai dengan inventory. Jadi kalau ditanya sisi di sini direktoratnya masuknya ke dalam di direktorat deployment atau konstruksi. Ya, pertanyaan ke-7, selain berperan di cabang manajemen, Bapak ditugaskan, apakah Bapak juga menjalankan kegiatan di cabang manajemen lainnya? Tolong jelaskan mengapa dan seberapa jam. Kalau yang lain terus terang kita nggak ada. Saya sendiri nggak nyabang ke perusahaan lain atau usaha di luar, nggak ada kalau saya pribadi. Dalam hal faktor-faktor lingkungan, eksternal luar, politik, teknologi, ekonomi, sosial, menurut Bapak, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Kalau di Telkomakses pastinya teknologi. Pastinya teknologi karena Telkom sendiri juga bidangnya juga bidang teknologi telekomunikasi ya terutama. Kalau di kita pastinya teknologi. Teknologinya apa? Teknologinya fiber optik. Jadi kita mulai dari upgrade, mulai dari rekondisi, mulai dari upgrade pembangunan di luar sana, kita bergeraknya di sisi fiber. Jadi jawabannya ya teknologi. Nomor 9, dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal dalam pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, media, menurut Bapak atau Ibu, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Kalau kita pasti yang paling berpengaruh media. Kenapa kok media? Sekarang itu urusan layanan kan? Seperti Telkom ini kan perusahaan yang mengeluarkan produk dan jasa. Jadi banyak banget media itu yang menjadi sarana tolak ukur bagi kami, termasuk layanan video atau layanan teknisi, di mana media sangat berpengaruh. Bahkan di kita sendiri menjadi tolak ukur penilaian kita kepada teknisi masing-masing melihat dari feedback masyarakat di media. Jadi yang paling berpengaruh pasti media. Nomor 10, bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Bapak atau Ibu beri contoh? Ini etika bekerja atau etika apa? Kalau budaya di sini ya, kita ngomong budaya, bahkan di level teknisi dan staff kita pasti ada namanya briefing pagi. Kita disiplin di semua unit. Jadi disiplin 7:30 kita sudah sampai kantor, baris, kita briefing dipimpin oleh supervisor masing-masing unit. Di situ nanti level terbawah staff dan teknisi wajib tentang briefing, lalu nanti TS atau supervisor wajib bagi order, SL-nya nanti evaluasi, dilanjut baru nanti eksekusi order. Nah, di dalam briefing itu banyak nanti tiap unit punya cara masing-masing. Etika itu etika dengan pelanggan, etika dengan atasan,
pesan atau namanya code of conduct atau product knowledge bagi teknisi. Jadi cara ngomong, cara menjelaskan produk video, harga, itu kita ada latihannya tiap pagi, briefing itu tadi. Untuk yang ke-11, bagaimana membangun dan memelihara praktek etika itu berjalan dengan baik. Ya, kalau cara membangun, yaitu tadi kita pasti ada briefing yang dimana dilatih tiap pagi. Jadi kita briefing di pagi hari itu rutinitas yang memang cenderung membosankan, tapi itulah cara yang kita latih. Jadi sama seperti tentara, tiap pagi mereka harus upacara, mereka harus apel, mereka harus briefing. Meskipun yang dibahas itu saja tiap hari, kita akan melakukan itu tiap pagi dan itu diwajibkan. Jadi itu cara membangun dan caranya mendisiplinkan semua lini, tidak hanya teknisi, bahkan staf di dalam Omdes juga kita briefing. Untuk yang ke-12, apakah ada budaya perusahaan yang spesifik dan unik dijalankan di perusahaan Bapak? Bisa diceritakan salah satu yang menonjol. Slogannya BUMN akhlak. Mungkin kalau teman-teman tahu di media, Telkom itu budayanya akhlak. Artinya adalah yang pertama A-nya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu yang kita jargonkan tiap pagi, kita jadikan yel-yel, kita jadikan pedoman soal budaya. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses pembentukan budaya perusahaan? Ya itu tadi, disiplin kita tiap pagi, salah satunya ya ini, agar apa itu menjadi kebiasaan atau mendarah daging ke setiap lini. Jadi contoh satu saja, amanah itu artinya harus bisa dipercaya, jujur dan bisa dipercaya, dan komitmen itu salah satu penerapan budaya di amanah atau budaya akhlak di poin pertama A, yaitu amanah, yaitu tadi harus jujur dan harus bisa dipercaya serta berkomitmen. Ini contoh bagi teknisi adalah jika teknisi sudah pegang janji dengan pelanggan untuk instansi itu harus harus sesuai. Jadi itu yang kita tanamkan di teman-teman teknisi. Setiap pagi selalu kita jargonkan. Jadi yel-yelnya pun kita pakai akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin yang unik tadi atau yang sering yaitu amanah sama kolaboratif. Ini dia. Terima kasih untuk wawancara kita semuanya. Ya. Cukup sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat video videonya.